Sepatu jelas sepatuin bro. New Balance. Ini serinya apa Kak? 2002R. 2002R. Tahu kebanyakan New Balance N-nya apa Kak? N-nya I know. nyaman. Oke. Kalau aku sih lebih ke nangis kayak nangis. Terus jubah seperti ini budaya Arab. Jubah itu nama cewek? Jubah Hidah. Coba dia Falas jangan ngeblis terus, kamu ada tugas. Nah, Tugas kelompok. ulangi nggak gitu. Ngomong apa sih? Falas jangan ngeblis terus, kamu ada tugas. 10 menit lagi. Bahkan sekarang kita beli motor racing duit cash ini. Malah dikon kredit aja. Kan Zengri, Sinkros pas. kancing, ping sih ngono. Ora tiga dewe. Cewek itu nggak matre, cuman kitanya aja yang miskin. Kata-kata dari ini Mas Bunda. Kata-kata dari ini laki-laki nggak boleh miskin, karena kalau laki-laki miskin dunia itu jahat. Kita kembali ke bangku sekolah kita teman-teman ya. Baik. Gimana puasa kalian? Alhamdulillah lancar puasa kita. Ada hujan tuh, Alex. Betul. Tapi buka waktu duhur atau maghrib kalian? Udah gede kok. Udah gede ya? Udah gede. Yes. Oke. Perasaan kalian ketika berbuka gimana? Wah, menyenangkan. Lega ya, Jul? Lega. Menyenangkan. Betul, karena ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Yang pertama, ketika berbuka puasa. Yang kedua, ketika kita bertemu Allah. Di wujud yang sebenarnya Allah. Luar biasa sekali kan? Mesti wujud sebenarnya Allah itu dalam bentuk Ya, wujudnya Allah. Wujudnya Allah. Allah kan wujud. Allah kan ada, Tuhan kan ada. Walaupun sampai sekarang manusia belum pernah ada yang bisa menjangkau wujudnya Tuhan yang seperti apa. Jadi patut berbahagia. Yang pertama kebahagiaan di dunia ini, ya kan? Betul. Sampai tanggal berapa nih Ramadan? Ini sudah masuk ke 5 apa ya? Emang ya? Atau berapa ini? 4, 5, 4 ya? 5 ya? Besok 6 4 ya? Besok 5. Tapi saya selalu batal terus ketika puasa. Kamu juga batal? Kapan batalnya? Mari. Ya jelas, oke kita sama. Terima kasih. Ustaz mau pamit dulu. Belum kamu. Oke. Benar. Baju lupa ini kayaknya baju. Mundur. Apa Jul? Iya. Tapi sebelumnya. Nanti aja. Jul, Ngalir dulu. cukup oke juga nih kali Ini ini. setelah apa sih kayak gini? Setelah apa sih kamu nih? Saya pernah di bawah ini apa namanya? Baru Exco apa kamu? dong. Roller. Terus kamu Bon? Aku tadi manggilin RT 4 RW 2 untuk fashion show di Jakarta. Di Jakarta. Ayo. 4 RW 2. Oh sekolahan kita kan alamatnya di situ ya. Ya kan? Fashion show di Jakarta di Expo. Expo. Kemayoran. That is Apa? that is big experience for you. Iya. Itu experience gede banget lah buat kamu ya. Sorry Mas, itu blognya Iya. celengkering. Yo, Krubel. Tapi bro, pakai kayak gini Kita ternyata sebenarnya Mas Lama. Udah mulai. Ini apa ini? Ini maksudnya apa? Apa ini baru Maksudnya mana putih atau gimana? Jadi balik barang kopi. jadi ini akulturasi budaya bro. Oke. Yang pertama pakai udeng baik Bali. Ini budaya Bali. Oke. Terus jubah seperti ini budaya Arab. Jubah itu nama cewek? Jubah Hidah. Coba dia. Aku industri ya. Oke, jubah Hidah saya ini disponsori kakak
cowok saya, kakak ipar. Ini. Ini. Ipar. Oke. Budaya Arab kan tadi saya ngomong kan. Terus udeng Bali, budaya asli Dewata. Ya. Ya, jadi di sini aku mencoba untuk mengakulturasikan budaya. Sepatu jelas. Bro. New Balance. Ini serinya apa, Kaks? 2002R 2002R. Kalau punya aku Kaks? 327. 327 aja balance ya. Kalau ini Kaks. Kamu Converse apa ini? Apa ini ya, Kak? Hai. Hexpool. Oke, Hexpool. Tahu kepanjangan New Balance N-nya apa Kak? N-nya I know. nyaman. Oke. Kalau aku sih lebih ke nangis kayaknya. nangis. Kalau kamu Converse C-nya sama C-nya cinta. dapat semua ya. Karena sepatu di dunia itu kalau enggak karena sepatu di dunia itu cuma ada dua. Yang Yang pertama New Balance dari disepatuin. dan bukan New Balance. Iya. Kalau kamu Converse berarti Bukan New Balance. bukan New Balance. Maksudnya. Karena New Balance itu kan new itu baru, balance itu Keseimbangan, keseimbangan, betul. menciptakan keseimbangan yang baru, di mana ketika kita melangkahkan kaki itu tidak merasa capek dan pegal linu. Iya sih. Keseimbangan Ini ori, cuma like new. Harganya juga terjangkau banget. yang penting warna muka. Bener. Dok lain ya mesti kayak. Aduh. Oke teman-teman, dari pertemuan podcast kita yang kedua ini kita mencoba untuk apa ya dalam sekolah kita. Falas jangan ngeblis terus, kamu ada tugas. Nah, Tugas kelompok. Ulangi nggak dengar. Ngomong apa sih? Falas jangan ngeblis terus, kamu ada tugas. Tugas apa? Oh iya lupa. Sorry. Allah kamu suruh ngapain? Menyampaikan apa? Disuruh guru ya tadi ya. Itu oh iya lupa. Bener dan teringat kembali sekarang ketika sudah diingatkan sama guru. Saya itu kemarin di WA sama ibu guru. Malas besok di podcast episode 2 kamu ada tugas mata pelajaran agama untuk menceritakan cerita-cerita hikmah. Aku nggak pakai sound, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Aman ya? Ya kan kamu habis fashion show ya kan. Kesini dari Jakarta. Dari Jakarta kan. Ayo. Ya nanti lututnya aja yang ditutupin gini. Nggak apa-apa. Ya kan. nanti bisa disensor. Oke. Lanjut. Jadi gini bro, teman-teman. Saya tuh dapat cerita hikmah yang mana ini mempunyai hikmah yang sangat luar biasa. Manfaatnya untuk kita itu banget kena nantinya. Cerita hikmah ini tentang hutang piutang. Dan dimana judulnya adalah Allah lah atau Tuhan lah yang menjadi saksi. Ngeri rak weh. Ngeri rak weh. Jangan salah ngomong ya kita loh. Iya. Kita tetap mau ya ini ya. Oke, benar. Jangan sampai salah ngomong ini bahaya nih. Ini kita sekolah dan kita belajar. Oke. Saya itu ambil dari Tadabbur Kisah Nabawi. Itu ada nanti editor di bukunya di sini ya. Tadabbur Kisah Nabawi. Di mana ketika Islam belum turun, itu ada Bani sendiri, yaitu Bani Israel. Yang mana kita sekarang masih mengenalnya ya, Bani Israel itu yang seperti apa ya. Jadi ada 2 orang dari Bani Israel yang seperti kita lah, itu berteman, akrab dan lain sebagainya. Contoh saja saya sebagai Bani Israel 1 dan kamu sebagai Bani Israel 2 Bajul. Kamu menyimak cerita saya aja ya, nggak usah domplong kayak gitu. Iya. Hikmat loh kamu kalau tak ceritain, tak ceritain. Iya. Jul, aku minjem uangnya Jul. Kata Bani Israel 1. Ngomong berapa gitu kan? Aku mau minjem uang 1000 dinar. Iya. Kita dibahasakan di sekarang aja 1000 rupiah mungkin ya. Enggak. Kita kesana dulu nanti Oke. kita perumpamakan ke rupiah. Dapat Iya, jenenge bae sinau. Iya. Cok. Iya. Oke, 1000 dinar. 1000 dinar. Ono rak we. Ada dong. Iya, aku minjem dong boleh enggak? Ini boleh. Nah, saat itu Bajul memperbolehkan uangnya saya pinjam 1000 dinar. Minjam ya? Minjam. Pinjam. Hitungannya setara 1000 dinar itu setara dengan 4,2
kilogram emas. Kilogram bro. 4,2 kilogram emas. Gramnya saiki 1.500.000. 500. Oh, 500. Aku browsing mau soalnya. Sak gram. Ini berapa kilogram? Kilogram 4,25 kilogram setara 4.250 gram. Kalau dirupiahkan dengan 1 gramnya itu 1.500.000 itu 6.375.000.000. Darah 6.375.000.000. Kalau nggak percaya nanti teman-teman hitung sendiri. Wih, aku ngelang duit gede nggak wih duitnya? Gede dong. Nah, baru baju. Oke, saya akan meminjamkan uang ini ke kamu Las. Coba hadirkan saksi untuk menjadi saksi peminjaman uang ini, proses peminjaman uang ini. Aku jawabnya gimana bro? Biarlah Tuhan Allah yang menjadi saksi. Bacul jawabnya, oke wis. Percaya ora? Nah, langsung dong. Tapi wong saiki mungkin kok kita bahas ya. Perbandingannya ya. Terus Bacul tanya lagi, kalau memang Tuhan hanya Tuhan yang menjadi saksi. Yang kedua, hadirkan penjamin. Penjaminnya. Mungkin kan jaminan itu kayak pegadaian gitu ya. Biarlah Tuhan pun yang menjadi penjamin. Bajulnya, karena aku ngomong Bajulnya, oke wis, tidak apa-apa. Setelah itu uangnya diberikan kepada saya 1.000 dinar. Saya kembali pulang ke rumah, yang mana tadi sudah disepakati juga akan dikembalikan tempo hari berapa. Gimana bahasanya? Jatuh temponya. Jatuh temponya. Nah, waktu jatuh tempo tiba, aku duit 1.000 dinar nih, yang setara 6 miliar sekian ya tadi ya. Tapi aku pas ketika meh metu omah, meh bayar iki menggon Bajul, karena umeh adoh, orang nemu kapal. Kalau di situ disebutnya kapal. Berarti kan melewati laut ya. Iya. Kapal, kendaraan dan lain sebagainya. Karena aku wis janji kalau Bajul bakal mengembalikan uang di jatuh tempo hari itu, aku cukup kayu bro. Si orang itu, si Bani Israel yang pertama yang meminjam uang itu ngambil kayu, kayunya dilubangin, uang dinarnya dimasukin di situ, dibuang melaut. Ya Allah, karena engkau menjadi saksi dan penjamin, maka haturkanlah uang ini melewati media kayu dan laut ini sampai kepada Bajul. Los-losan tau bro, 6 miliar bro. Dan ngono Bajulnya, wah, ini jatuh tempo duit balik iki. Tak delok mengarep jal ana kapal rene rak. Dindani sak wen-wen ana kapal. Tapi Bajul mah kok moro-moro ana kayu. Kayu terapung-apung, didelok ki kayu apa sih? Pas ketika di pinggiran diambil kayu. Ternyata ada surat wasiatnya juga itu di situ. Padahal kayu mau akeh cuma satu. Yang nggak tahu tuh, pokoknya ada banyak kayu tapi yang menghampiri ini satu itu ya. Diambil, menarik ya cerita. Iya menarik ya. Mau bisik ya. Yang terang. Ini kalau santai. Oh saya Mas berarti Mas Tumani Mas. Ya. Ini Tumani Pak. Wah, jadi ini kalau dijual. Lanjut dah. Apa ini? Jadi gampangnya neng kono ketika kayunya keteko, nego Bajul pi. Bajul kok mak kendek ke kayu itu. Kok gak ke kayu yang lain? Ya. Nah, makanya itu. Nah, misalnya di situ kayunya cuma satu banyak, sih. banyak atau banyak ya. Kenapa Bajulnya ke situ ya? Ya karena tadi yang di awal ketika saya melemparkan kayu itu sambil berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, karena Engkau sebagai saksi dan penjamin, maka detik ini, hari ini, jatuh temponya saya harus melunasi hutang. Saya mohon hantarkan kayu ini ke Bajul. Di situ juga Bajul ngerasa ini jatuh temponya, mungkin si Falas bakal kesini, ya kan? Terus ternyata yang menghampiri Bajul adalah kayu, bukan saya. Dilihat kayunya, didelok, wih, kok ono duit 1.000 dinar, dihitung 1.000 dinar dan ada surat secarik kertas. Tapi kertasnya itu bukan saya tanda tangani signature gitu dari Falas uang 1.000 dinar untuk Bajul. Karena mengantisipasi mungkin meminimalisir
ini akan disalahgunakan orang ataupun apa. Kalau misalnya harapan saya adalah ketika nggak sampai dibajul, ya udahlah manfaatin orang lain aja ini uang ini. Kalau misalnya ada itu kan malah orang bertanggung jawab atau ada potensi-potensi dosa untuk orang itu kan didapatkan bajul ludes. Oke. Hari selanjutnya saya udah mendapatkan kapal, saya silaturahmi ke bajul. Si Bani Israel yang satu ini ke Bani Israel yang kedua. Jul, ini kabarnya gini. Jadi gini, kemarin pas waktu jatuh tempo, saya pengen kesini, pengen bayar, saya udah ada uang 1.000 dinar. Tapi saya nggak ada kendaraan, kapalnya dan lain sebagainya ada. Saya bro, pas waktu kamu mau ngembaliin uang itu, jatuh tempo hari itu, kamu mengirimkan sesuatu nggak ke saya? Saya mengirimkan, tapi saya nggak dapat kapal. Terus tak buat tok menunggu, tapi nggak nyebutin itu kayu ataupun apa. Stop las. Saya dapat kayu yang mana uang yang di dalam kayu itu ada uang 1.000 dinar. Menurutku ini sudah impas. Padahal akhirnya diklarifikasi, saya juga ternyata itu Jul. Saya mengirimkan kayu itu dan alhamdulillah sampai ke kamu. Ini orang zaman dulu loh bro. Maksudnya nah miliar cuk dibalang ketok ning laut. Cuculan dan lain sebagainya karena Allah menjadi saksi dan penjamin. Ini cerita sebelum Islam ya, cerita sebelum Islam. Nah ini diriwayatkan hadis Bukhari nomornya 2291 kalau enggak 2261, nanti redaksinya bisa dicek lah teman-teman ya, nanti redaksinya bisa dicek. Jadi gitu bro. Oke. Ya kita breakdown hikmah-hikmahnya coba. Kayak gini. Berarti sebenarnya tradisi pinjam meminjam dan lain itu sudah dari dulu ya? Yes, dan tradisi itu sudah disyariatkan. Iya, cuman, nah iki sing rodok, ya kita bahas ya. Tradisi ini sing untuk mempercayai bahwa uang itu akan kembali, saya itu rodok. Iya bro, udah, iya bro. Aku ada jawabannya bro. Ada jawabannya. Bisa gini, Mas. Wes, ngene iki meh nyili duit lho. Tapi jangan harap uang kuwi kembali wis diiklaske. Soale tradisi maksudnya zaman saiki dhewe wis nembung sing duit wis ora usah harap kembali kok 100. Oke. Makanya itu bro, poinnya ning kono mau. Jadi hikmahnya ini di breakdown sama si penulis bukunya. Aku lupa penulis bukunya itu siapa ya. Nanti bisa dicek sendiri ya. Boleh banget. Bakar juga. Izin Ustaz. Oke. Izin Ustaz. Siap Guf. Oke Guf. Maaf, nah, Mas Guf. Pertama, pinjam meminjam itu sudah disyariatkan sejak dulu. Yang mana kalau dalam ayatnya ada itu 282 kalau nggak salah ayatnya Al-Baqarah, itu ayat terpanjang di dunia. Tidak ada yang tumbitainin ila ajalin musamma faqtuhu wal ayat gitu kan. Jadi ketika kita mengadakan hutang piutang itu ditulis, dicatat dan dihadirkan saksi. Di situ juga kan ada si Bani Israel itu yang tadi ngomong, coba hadirkan saksi untuk saya untuk menyaksikan pinjam meminjam ini. Juga dihadirkan penjaminnya. Itu sudah ada syariatnya juga. Nah, tadi yang pertanyaan Bunda itu Jul, kan orang sekarang tidak ada harapan untuk pulang lagi. Nah, sebenarnya di situ juga ketika ada saudara kita, entah dari saudara beda agama, sama agama, beda ras, budaya dan lain sebagainya, dia meminjam uang itu. Kalau dulu ya mereka benar-benar merasa butuh. Tapi kalau orang sekarang kan mungkin passion bro, ya kan? Nah, di situ ibaratnya kalau ada orang yang mau minjam duit berarti dia butuh, maka bantulah, saling tolong menolong. Kudune. Iya. Nah, saling paham lah. Ini wis nyilih yo mbok dibalik. Kene tembunge nyilih. Kalau dari awal kok memang menjaluk, yo wis njaluk ning yo kira-kira. Kudune. Nah, saiki yo budaya yang seperti itu kok luntur ki mergone opo kuwi? Jal iki. Di awal ini dari mana bro? Nek menurutmu Jul? Wah, enggak tahu. Bisa berang breakdown kuwi. Kayaknya bisa. Gini. Iki ana satu pautnya karo sosial media. Sebenarnya. Oke, menarik ini. Mata kita selalu dimanjakan dengan sosial media ya, cari wong iki dunia itu sudah dalam satu genggaman. Anjay. Gue pengen opo wae ning HP ono. Itu lah.
Nah, ning kono kita ki orang nonton kahanane kita tuh lagi seperti apa gitu, misalnya seperti itu. Nah, Bunga, oke. apa ngono lho. Tapi ketika dhewe nonton sosmed kok pengen iki hawane pengen tuku karena yang biasanya mungkin nek sosmed memang digunakan dengan baik dan benar kan kita belajar ya. Yes. Tapi nek sosmed itu digunakan dengan yo Gengsi, iku ya biasanya tolong didelok lah isi dompet dhisik. Mungkin mereka yang di sosmed itu dia saving duit akeh mugane wani ngepost brand dan lain-lain. Kredit gitu mungkin ya. Iya sih. Saiki kan sempat bergaung tuh kata-kata ojo ngikuti standar TikTok. Ojo ngikuti standar Instagram ngono ya. Iya tak? Oh berarti mungkin dampaknya kayak tadi yang disebut hujat budan itu juga ya. Ternyata standar-standar orang zaman sekarang itu bukan di real life-nya, melainkan di media sosialnya, sosial medianya kan. Kecuali emang tujuannya buat gimmick, buat personal branding. Bahkan yang seperti itu aja dampaknya melebar kayak tadi yang Iya. ya kan? Iya. Berarti kan benar-benar harus ada benteng-benteng untuk memproteksi diri kita, Cuk. Nah, ketika Dewi pingin tulanan sosial media, ya kita tahu hakikat kita dulu lah ya. Sebagai manusia dengan pendapatan yang tidak lebih dari UMR mungkin kan. Nyukur sedino ulis jitok 30.000 ngono kan. Bajul mungkin ngopo Jul kowe? Apa nih? Nek sedino kuwi biasanya oleh duit ngopo parkir. Ya sama atau alpukat baik. Alpukat oleh sedino piro biasanya? Guru mesti. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Nah, nek misalkan kowe ndelok story koncone dan lain sebagainya bundan, nulis lirik, nulis jurnal, nulis artikel kirim ning Tempo, burung mesti payu. Iya, Nah, ya. ternyata kuota tetap penuh, wifi oke, ndelok sosial media. Hidupku tidak baik-baik saja. Hidup teman-temanku yang begitu baik. Begitu. Ora apa-apa tangga ae. Berangkat toh, Bro. Sebentar ya, sebentar. Your wife mungkin yang Iya kan, my wife kan. Your wife kan, enak banget. Bacul enak Kaks, wis dibojoi. My wife. Tak telepon ya, tak telepon ya. Nah, jajan telepon Sampai ku di sana. Bukan aku HP mau pesawat, Cok. Sorry Pak. Oke. Oh, my wife kok. Jembreng. Nah, itu. Teman istri. Oke, Bagaimana tadi? berarti kan tadi poinnya standar kita itu berbeda dengan standar orang lain. Betul. Yora, Betul. Nek dijebotkan ini Mas, sederhananya. Kita hidup di Limpung, kita hidup di Batang, sing di Lingso, your mami anyo, gitu kan. Maksudnya kan standar radio kan, ya ukurannya PNS misalnya PNS. Oke. Di sini paling UMR berapa? A1, PNS A1, A2. Misal kok Amitabha. gaji UMR berapa gitu-gitu. Yo wes, misal kita ngopi, misal nih, aku gaji sebulan 5 juta misal. Bajul gaji sebulan 15 juta. Wih, Amin. Mas Wawas gaji sebulan misal 50 juta. Amin. Misal Misal kita apa ngopi, nih kita? kita ngopi di satu tempat, Ngopi di neng warung, neng angkringan weh. Mungkin pernah sampean neng kono ngopi 50 gelas, 15 gelas, nyo 5 gelas. Kan ora. Analogi si api ini. Oke. Yus kita kan satu gelas ini. Benar. Kan orang ditunjukkan kecil. Sebenarnya kita ngopi segelas gelas. Neng angkringan itu menunya yang mau sindian apa? Usus. Sindian usus karo sindian bakso dan telur Sate. telur Sate. telur puyuh. Sate kolang kaling. Ya sate kolang Sate kaling. kentang. Iya. Oke. Jadi kan ya juga sih kalau neng kono. Orang mungkin neng kono, Bang pizza 5. Analogi berarti kan sesuai kebutuhan. Iya, yang ini meh bergaya karo kecuali dia yurus ternyata. Tapi sebenarnya sih kok persepsimu dan fisik api ini mau aduh iki. Aurat. Oke, jadi persepsi ini Bundan mau apa cuy? Sing Bundan gajinya 5 juta, kue 15 juta, aku 1 juta, misal dan diaminkan, ya? Ya aku tambah istri lah 10 lah. Oke 10. Ya, jadi. 10. 20. Bakal tapi ini pertama 5 juta sih, kue kan isi training. Iya. 5 juta, 15 juta, 1 juta, secara nominal beda-beda, Beda-beda. ya kan? Aku ngomong kan sama gini, sorry. Secara nominal beda-beda. Tapi secara kebutuhan ngopi sama kita sebenarnya.
Karena kan kita ngopi di satu tempat nih kono. Satu tempat di situ dengan harga yang sama. Mungkin bedanya Indo Cafe karo Good Day Karamel ya kan. Untuk Good Day dan Good Day dan Indo Camero ya, Good Day dan Indo Camero kan mungkin bedanya mung 1.000 iya kan. Tapi kebutuhan ngopi ini dewi kan podo sebenarnya segelas kurang baru nambah mana orang mungkin langsung aku 50 gelas. Iya. Ya paling maksimal wis segelas wis asam lambung. Aslam berarti. Aslam keringet ini. Ngono Mas maksudnya. Berarti analogi main juga ya utak Ngulik kok. kan sekolah ya sekolah seni komunikasi mengolah masalah. Oke, masalah hutang piutang akhirnya kita merembet ke sosial media, ya kan? Mungkin persis pengaruh sosial media juga. Aku sepakat pengaruh. Ya? Karena apa? Yo walaupun itu ada pengaruhnya, tapi yang lebih pengaruh lagi menurutku malah bahkan sekarang kita beli motor itu 10 menit lagi. Oke, 10 menit lagi. Bahkan sekarang kita beli motor racing duit cash ini malah dikon kredit aja. Kan Zengri, Sinkros pas. Kamping, Pintang nemen sih ngono. Ora digawe dhewe iki. Iya sih. Tapi nek zaman biyen nih Mas, balik ke zaman dulu dan zaman sekarang. Apakah di zaman dulu kuwi utang ki lebih gampang dari zaman saiki? Menurut sampean piye Mas? Nek menurutku dari kisah yang tadi ya, sebenarnya utang itu susah karena dari cerita tadi, secara geografis juga dia harus melewati samudra bro, butuh kapal. Zaman dulu, nek misalkan mentong gotok, orang mungkin ceritanya nganggo kapal. Itu kerabat dekatnya mungkin orang-orang yang dipercaya dan lain sebagainya kan. Berarti kan sebenarnya akses untuk kita hutang lebih enak kan zaman sekarang. Iya. Karena aku orang yang utang kadang dikon utang lho cuy. Ya kan? Sekarang kan dipermudah. Bermudah itu ya akhirnya dampak psikologinya nah termasuk kan dampak secara psikologinya juga memang seperti itu bro. Iya betul. Jadi ternyata saya pernah ngobrol sama teman juga bahwasanya teman saya cowok orangnya berewokan juga. Aku kalau ngobrol sama cewek itu perkara hati dan keluh kesah, keresahan, kenapa cintanya selalu sia-sia gitu. Itu juga ada momen negosiasi juga kan? Ada dong. Iya kan? Iya dong. Apapun kan? Apapun itu tetap negosiasi kita mainkan. Iya, utang-utangan. Sepupu-sepupuan saya. Apa gila? Jul, ini saru ngomongnya. Kok bisa Sepupuan maksudnya gimana? Mungkin ponaan. Bukan Buku ini. Oh, pahaya kan? Iya, kalau ponaan. sepahaman. Tapi kan lama-lama jadi penaan. sebuah Modos. Skropus. Sering suso. Oke bro, ini 10 menit paling bro. Nah, menurut kalian mau cerita mau? Dongeng kok dibatasi ya bang. Rawa-rawa yuk. Yang kreatif pancen ora yo. Iya, ya sih. Bu Guru tadi sudah cukup belum tugas dari saya Bu Guru? Bu Google. Udah cukup ya? Udah cukup menjelaskan kita semua ya Bu Guru ya? Terus garis besarnya apa ini kita? Ya tadi saya tanya karena ini cerita dari saya. Menurut kalian? Rik. lanjut. Nah, nek aku mau ngomongnya bahwasannya saiki kenapa sih? Wong kok utangnya gampang, nyarutangnya angel. Malah ada dhewe sing duwe duit ning nggon wong liya, njaluk duwite dhewe kaya wong ngemis. Jingkres nemen ra kuwi. Prank film kok. Kowe barang wis tau muncul. Apa kuwi? Kuwi Utang. nah, apa diutangi kowe duwite kowe diutangi wong. Terus kowe lagi butuh ki tuku softek misal. Pampers astagfirullahaladzim. Lah terus kowe njaluk duwite kowe ning wong kuwi kadang kaya ngemis berasi Nyoro Kak Rawa. nyoro lah. Dino dibalesi. Dino dibalesi. Selanjutnya hilang. Checklist centang Tadi garis siji. besar ya. Profilnya hilang. Sebelum tutup garis besarnya. Apa mas? Mas, Hah? guru VN Mas. Piye? Udah malas, tugasmu udah baik. Jangan lupa istirahat ya. Terima kasih Bu Guru. Basah gak?
gelisah. Aduh, hati lah di gurunya tuh. Oke, berarti kesimpulannya bergayalah sesuai isi dompetmu aja. Pertama, betul, bergaya sesuai isi dompet, ya kan? Sosial media itu kayak buat penyemangat aja. Oh, aku pengen begini. Berarti kudu wise list. Kerja ra, nabung. golek duit ra. Kudu utang maneh ora kudu nih. Utangnya tebuannya genah. Untuk bergaya kan kita boleh hutang, Bro. Nah, ini wah, ini kita digawa. Tuh, Mana mana ini? coba Naik kesepakatan nih, kesepakatan. Naik kata sampean tadi bahwa utang itu ono tulisannya tanpa tanda tangan. Ya. Nek saiki kan harus ada. Ya. Kita di atas putih. Materai. Heeh. Kita di atas putih. tanda tangan. Lah kuwi sebagai saksinya. Karena gunanya materai adalah di Indonesia bahwasanya Indonesia menyaksikan proses ini. Materai itu fungsinya seperti itu. Hukum. Enggak. Sebenarnya materai itu tidak mengikat hukum, tapi menghadirkan Indonesia, negara kita itu hadir dalam proses peminjaman, surat tanah ataupun apa. Berarti ada materai 2000 misal, materai 1000, ada nggak sih sekarang 10.000, 20.000 ya. Itu berarti tandanya Indonesia menyaksikan juga adanya proses atau negosiasi dan perjanjian ini. Tapi menurutku yang materi itu bukan dia, Mas. Cuma kita aja yang uangnya belum ada. Iya sih, sebenarnya kan saya nggak materi ya. Cuma kita aja yang belum ada. Cuman kitanya aja yang nggak punya uang ya. Speaks. Oke, jadi teman-teman, cewek itu nggak materi, cuman kitanya aja yang miskin. Miskin. Laki-laki nggak boleh miskin. Kata-kata hari ini Mas Bunda. Ya, kata-kata hari ini laki-laki nggak boleh miskin, karena kalau laki-laki miskin dunia itu jahat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan obrolan sangat penting dari kita. So, thank you.